Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elewil Fasari, NIM 20111401118, kelas Perbankan Syariah 6D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pemaparan materi tentang analisis laporan keuangan. Yang pertama langsung saja, yaitu Financial Statement Analysis, yaitu analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Mengapa hal tersebut dilakukan? Yang pertama, karena menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan masa lalu, masa sekarang, dan prediksi yang akan datang. Lalu yang kedua, alasannya yaitu menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Adapun 5 langkah dalam analisis laporan keuangan. Yang pertama, menilai lingkungan bisnis. Yang kedua, membaca dan mempelajari laporan keuangan dan catatan laporan keuangan. Lalu yang ketiga, menilai kualitas laba. Yang keempat, analisis laporan keuangan. Yang kelima, memprediksi laba atau cash flow masa mendatang. Bagaimana kita bisa menilai lingkungan bisnis? Yaitu dengan pertama, apa jenis usahanya. Yang kedua, strategi apa yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan laba. Yang ketiga, perusahaan tersebut berada dalam industri apa. Lalu yang keempat, siapa pemain utama usaha tersebut, siapa pesaingnya. Dan yang kelima, bagaimana hubungan antara perusahaan dengan konsumen dan supplier. Yang keenam, bagaimana pengaruh perubahan ekonomi terhadap penjualan dan laba perusahaan. Selanjutnya, membaca dan mempelajari laporan keuangan. Yang pertama, baca audit report. Yang kedua, identifikasi transaksi penting seperti akuisisi utama, pengertian segmen bisnis, tuntutan yang belum terselesaikan, penghapusan piutang dan persediaan. Yang ketiga, baca laporan keuangan dan akuntannya. Menilai kualitas laba. Pertama, kinerja operasional dinyatakan terlalu tinggi. Yang kedua, adanya cadangan yang tersembunyi. Yang ketiga, pendanaan dengan off balance sheet. Yang keempat, kualitas laba dan keterbatasan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu book value banding dengan true value, yang dimana artinya sendiri yaitu nilai buku berbanding dengan nilai yang sebenarnya. Yang pertama, laporan keuangan tidak merefleksikan prospek perusahaan dalam lingkungan bisnis. Laporan keuangan yaitu gambaran masa lalu, tidak berorientasi masa depan. Laporan keuangan memiliki keterbatasan turunan, lalu mengabaikan beberapa informasi historis dan informasi terkini atau human resource dan efek inflasi. Yang kedua, manajemen menyajikan laporan keuangan dengan bias atau menyesatkan. Sering juga memilih metode akuntansi dan estimasi agar kelihatan baik. Selanjutnya di sini kita akan membahas alat utama dan sumber data. Alat utama dalam laporan keuangan yaitu perbandingan rasio keuangan masa sekarang dengan rasio masa lalu atau dengan perusahaan dalam industri yang sama. Adapun sumber data laporan keuangan, yang pertama laporan tahunan atau annual reports. Yang kedua, publikasi data keuangan yaitu LCMD dan lain-lain. Selanjutnya, laporan keuangan terdiri dari yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, dan yang ketiga laporan arus kas. Adapun unsur utama neraca, yang pertama aktiva. Aktiva di sini terdapat 2 jenis, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar terdiri dari kas dan surat berharga, piutang, persediaan. Lalu aktiva tetap terdiri dari aktiva berwujud dan aktiva tidak berwujud. Adapun juga kewajiban dan ekuitas. Kewajiban ekuitas terdiri dari yang pertama kewajiban lancar, terdiri dari hutang dagang, hutang jangka pendek. Yang kedua, kewajiban jangka panjang. Yang ketiga, ekuitas pemegang saham. Selanjutnya, kerangka analisis laporan keuangan. Yang pertama, common size financial statement, analisis laporan keuangan perusahaan selama setahun. Laporan keuangan distandarkan dengan menggunakan ukuran pembagi tertentu atau total aktiva atau penjualan. Lalu semua jumlah dinyatakan dengan persentase dari ukuran pembagi tersebut. Selanjutnya, objectives of ratio analysis. Ratio analysis yaitu analisis laporan keuangan perusahaan dengan cara membandingkan ratio dan membandingkannya dengan tren dan rata-rata industri. Adapun tujuan analisis ratio di sini, yang pertama menstandarkan informasi keuangan untuk tujuan perbandingan. Lalu yang kedua, tujuannya yaitu evaluasi hasil usaha dan risiko usaha. Yang ketiga, membandingkan usaha dan risiko usaha dengan tahun sebelumnya. Yang keempat, membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain atau standar industri. Nah, selanjutnya logika di balik ratio analisis. Yang
Yang pertama, perusahaan memiliki sumber ekonomi. Yang kedua, perusahaan mengubah sumber ekonomi menjadi laba melalui produksi barang, penyediaan jasa, penjualan barang atau pemberian jasa. Yang ketiga, ratios. Ratios yang pertama mengukur hubungan antara sumber ekonomi dengan aliran keuangan. Lalu selanjutnya menunjukkan cara-cara yang digunakan perusahaan jika dibandingkan dengan cara yang digunakan yang keempat tahun sebelumnya, yang kelima perusahaan lain, yang keenam industri, dan yang ketujuh semua perusahaan. Nah, adapun ringkasan financial ratios, yang pertama ratios membantu evaluasi kinerja, analisis struktur modal dan aktiva, menunjukkan hubungan antara aktivitas dan kinerja. Yang kedua, benchmark dengan masa lalu perusahaan. Yang kedua, industri. Nah, penjelasan yang terakhir yaitu keterbatasan analisis ratio. Yang pertama, kategori industri seringkali sulit untuk diidentifikasi. Yang kedua, rata-rata industri yang dipublikasikan hanya sekedar pedoman. Yang ketiga, praktik akuntansi cenderung berbeda antar perusahaan. Yang keempat, seringkali sulit untuk menginterpretasikan penyimpangan atau variasi dalam rasio. Yang kelima, rasio industri mungkin bukan target yang diinginkan. Lalu yang keenam, kondisi musiman sering mempengaruhi rasio. Baiklah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari analisis laporan keuangan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, semoga dapat dipahami untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.